Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman, atau orang sekitar kita hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati sholat malam sejam, 2 jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka riak nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman anda di kantor atau tempat, saya tadi malam sholat malam, gak usah tunggu besok pagi setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun. Jam 2 malam sebentar datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, nih saya mau sholat, lihat ya. Selesai. Untuk apa nunggu besok setengah mati gitu kan? Gak ada gunanya riak, pujian orang sepanjang lidahnya. Kemudian kalau menjabat tangannya, dan ini sebuah karunia ya, asal sesama jenis. Sesama jenis. Sudah pakai bahasa Indonesia. Haram dengan selain sesama jenis ini. Lawan jenis nggak boleh kecuali mahram. Kata Nabi SAW, la yukhtananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahum min an tamassu yadi imra'atin la tahillu lah. Seseorang yang kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Jadi enggak boleh. Dan kata Nabi SAW, inni la usafihun nisa. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, saya tidak akan pernah menyalami wanita yang tidak halal. Memang begitu hukum syar'i, tapi sama jenis kita salaman. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Fasilitas kita luar biasa. Maka jangan sia-siakan itu, karena peluang melipat gandakan pahala sekarang terbuka sekali. Sebagaimana juga memang peluang buat dosa makin terbuka. Nonton YouTube ceramah dapat pahala, nonton yang lain ya siap-siap neraka jahanam. Kirim informasi yang benar, jadwal pengajian dapat pahala. Kirim jadwal karaoke dan diskotik, dosa. Tinggal pilih yang mana ya. Tapi fasilitas ini harus kita maksimalkan, karena semua yang kita pelajari secara syariat teman-teman, bahkan kita bisa belajar semua ilmu sekarang di handphone kita. Mau belajar tajwid ada, mau belajar ini ada, mau belajar itu, semua ada di tangan kita semuanya, apa saja gitu kan. Maka ini jangan sia-siakan, ini kesempatan emas, karena melibatkan Allah punya cara menyelesaikan masalah. Bayangkan teman-teman, pikirkan teman-teman baik-baik, kalau kita yang mau menyelesaikan perkara kita akan pakai cara kita dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang selesaikan, aman. Antum makan, minum, tidur, jalani aja, nanti selesai sendiri semua itu. Fitnahnya, gibahnya orang, utang tidak bayar, nanti selesai semua. Itu lebih baik, tenang-tenang aja. Rel kereta antum biarin jalan, udah. Biarin aja mereka yang tertinggal. Oh ini sudah berhasil tagih, tidak mau dibayar, ya sudah. Tawakkal Allah. Jalan hidup, kehidupan jalan. Ya. Itu akan menjadi pahala buat saya. Jalan, ada orang gibah, nasihatin, oh berarti Allah lagi mau lipat gandakan pahala nih. Kan enak terima transfer pahala kan. Dia yang setengah mati sholat malam, kita yang dapat pahalanya, enak sekali itu. Tapi jangan balas keburukan dengan keburukan, senyum aja ya. Kalau ini dijalankan insya Allah awet muda, gak ada rambut putih itu. Ada Umar bin Khattab teman-teman sekalian punya satu saudara, adiknya tidak masuk Islam, belum masuk Islam pada saat itu. Dan saya terus terang tidak menemukan dalam riwayat khusus orang ini masuk Islam atau tidak, sampai saya selesaikan sirah Nabi SAW. Pembebasan kota Mekah pun tidak disebutkan, karena riwayat hanya datang kalau Umar bin Khattab pernah diberikan hadiah jubah dari sutra, kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada hadiah seperti ini. Kata Nabi SAW, tidak boleh muslim laki-laki pakai sutra. Maka Umar pun mengirim ke Mekah untuk adiknya yang masih kafir. Berarti memberikan hadiah kepada mereka boleh, walaupun dalam kondisi mereka kafir. Bukan berarti mereka kafir lalu kita benci ya. Nah, mereka punya hak, mereka satu nasab dengan kita. Enaknya antum ini teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang yang beriman sudah dikasih bocorannya. Kok aneh dikasih bocorannya tidak mau diamalkan ya? Tinggal ikutin saja. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, kalau sudah tahu ilmunya, mana halal, mana haram, nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ikuti saja petunjuk yang benar itu, nikmati halal, tinggalkan haram sampai kau mati. Sudah selesai, itu saja konsepnya kok. Gak usah peduli dengan apapun di sekitar kita, selama kita dalam keadaan benar. Mau olokan orang, mau gangguan orang, sudahlah, anggap angin lalu gitu. Gak
Usah terlalu baik. Suami diistilahkan dalam agama adalah pasangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini hanya melalui akad nikah yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dianggap suami selain ini. Tidak bisa dalam Islam hanya mengatakan kau suamiku langsung tiba-tiba jadi. Atau seperti orang non muslim yang kumpul kebo kemudian langsung dianggap sudah pasangan halalnya. Anak-anak pun lahir tidak perlu menikah gitu kan. Itu sama sekali tidak. Jadi harus statusnya adalah laki-laki yang sudah datang menikahi wanita ini secara syar'i sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya baru dianggap suami. Begitu pula dengan istri, perempuan yang nyata dilamar ya, oleh laki-laki tersebut dengan syarat-syarat dan rukun agama baru. Kenapa kita tidak lakukan ini teman-teman sekalian? Dan saya sudah sering berbagi sebenarnya, pernah kita bahas masalah ini. Bakti dengan orang tua ini luar biasa, luar biasa. Mumpung mereka hidup, kejar baik-baik. Minimal sehari telepon teman-teman. Jangan lewatkan satu hari kecuali telepon mereka. Pakai stopwatch 5 menit saja. 3 menit sebelum antum bekerja, lagi panasin motor, panasin mobil, telepon mereka. Sudah salam, apa kabar ayah ibu, ada keperluan, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Oh enggak ada nak, baik doain saya ya. Itu saja tiap hari. 1 menit, 2 menit, tutup. Insya Allah itu akan membuka kebutuhan antum sehari-hari. Apa saja teman-teman. Karena memang mereka ini betul-betul perantara yang sangat luar biasa dengan Sang Pencipta. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, berumur lanjut artinya pasti sangat riskan dengan penyakit, dengan kotor, dengan cerewet, ya, dengan lamban. Maka sekali-kali jangan pernah kalian mengatakan kepada keduanya, ibu ini, ayah ini, cerewet sekali, banyak kebutuhannya. Dan janganlah kalian membentak mereka. Firman Allah 1400 tahun turun ini teman-teman sekalian. Jangan bentak mereka. Dan sebaliknya, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Kata para ulama, intonasi suaranya lebih kecil. Orang tuanya marah, maka dia tersenyum. Orang tuanya doakan keburukan, dia balas dengan doa kebaikan. Orang tuanya butuh hajat, dia tidak bisa punya apa-apa, maka dia menjanjikan dengan harapan Allah memberi. Bukan fisiknya ya. Jadi kalau ada orang gak mau ke masjid, kita ajak, ayo sholat akhi, gak mau. Sholat tadi ingatkan, gak mau nasihat. Maka kita benci perilaku itu, tidak maunya sholatnya itu. Itu saja yang kita benci. Tapi muamalah yang lain tidak ada urusannya. Dan seorang muslim harus bisa seperti itu. Tidak boleh kita memukul global. Jangan kena satu kesalahan orang semuanya kita pukul rata, berarti dia buruk. Dalam masalah rumah tangga misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Sebaliknya juga, istri mukminah tidak boleh membenci suaminya yang mukmin. Kalau dia menemukan satu hal yang buruk, dia masih bisa temukan hal yang baik dari sisi yang lain. Berarti kan di sini memang yang disuruh benci ya sesuatu yang salah itu. Gitu kan? Kalau istri kita misalnya salah dalam masak, maka yang sedang kita sorotin masakan itu, bukan semuanya global. Gara-gara salah masak saya menyesal menikah sama kamu misalnya. Baik Ustaz, orang tua saya sakit keras, tidur di ranjang dan tidak mengerti lagi apa yang kita ucapkan. Atau dia stroke, saya nggak tahu dia ini sholat atau enggak. Nah seluruh orang tuanya vakum, tapi dia masih hidup. Apa yang saya harus lakukan? Pandu kita di sebelahnya. Ayah, ibu, ayo sholat ya. Ikuti saya, Allahu Akbar, kita kerasin sedikit suara, sholat dekatnya. Atau kalau bukan kita sholat di sebelahnya supaya dia ikut, kita pandu dia, kita takbir menghadap kiblat, yang kira-kira dia bisa jangkau dengan penglihatannya. Kita pandu dengan itu. Atau bisa juga kita putarkan cuplikan yang beliau lihat di cuplikan itu di TV ya. Itu kalau gambar tidak semua orang bisa baca, tapi kalau cuplikan itu maka lebih mudah. Sekarang kan alhamdulillah media sudah sangat maju. Kalau antum hafalnya sangat bisa kita tonton. Karena setiap kali antum baca, sebelum baca doa, baca ini dulu, dipastikan doanya diijabah. Bahwasanya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan doa, ya Allah, ya dia katakan, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, dengan ya atau dengan bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad as-samad, al-ahadus samad, yang maha esa lagi tempat bergantung segala sesuatu,
alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, sungguh di mana pasukan tentara dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh, misalnya tadi 500, dan satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam, ikut sholat bersama imam, dan mereka sholat bersamanya 1 rakaat. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri, pada saat dia sudah sujud, berdiri rakaat kedua, berdiri saja dulu. Sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka 1 rakaat lagi, lalu salam, sendiri-sendiri. Lalu mereka salam, tidak ikut sama imam. Kemudian kelompok tersebut menggantikan posisi kelompok yang satunya lagi yang menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang digantikan membuat saf dan sholat bersama imam 1 rakaat. Dan imam tetap dalam keadaan duduk setelah rakaat itu, sedangkan kelompok tersebut menyelesaikan 1 rakaat mereka lagi, lalu salam bersama imam. Sudah tangkap belum? Alhamdulillah. Tapi benar-benar ya, saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad nomor 8945, At-Tabarani dan Al-Hakim juga menyebutkannya, dan beliau menilainya sahih. Yang artinya seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang-orang, maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi oleh orang. Artinya orang mukmin menegur, tegur sapa, iya, salaman, iya, ya. Tidak ada sesuatu yang eksklusif bagi dia. Tentu ini makna umum ya, global. Ada orang mungkin senyum aja nggak mau, tegur sapa nggak mau, jawab salam nggak mau. Ini mungkin keliru. Tapi ada juga orang yang salah faham, hadis ini terlalu diglobalkan. Artinya ini kan muslim sama muslim saudara, maka dia 24 jam di rumahnya orang. Ya. Selalu standby di situ. Saya kan saudara muslim harus diterima. Dan ingat selalu, lisan orang tidak usah dikejar. Bajumu baru ya, tasmu baru ya, oh rumah baru, oh iya hebat ya, oh pintar ya, oh cantik ya. Terus apa? Tambah kenyang? Enggak. Tambah tinggi badannya? Enggak. Gak ada sesuatu. Untuk apa gitu? Ya. Kalau orang puji kebetulan, nggak masalah. Tapi kalau kita kejar itu supaya orang selalu puji kita, nggak ada gunanya. Untuk apa? Terus kalau kita datang di situ terus tidak dipuji gimana? Kecewa. Lalu suudzon sama orang. Ini orang nggak tahu nih kalau baju saya baru. Ini orang nggak tahu nih kalau saya pakai sepatu baru. Sengaja diperlihatkan kepada orang lain. Kan jadi kecewa sendiri ya? Nggak usah. Ya. Dunia sebentar. Udah paham belum ini? Diterapin ya. Juga dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tapi nomornya 259. Kalau tadi 260. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, ahfus syawariba wa a'ful liha. Selisihi orang musyrik, tipiskanlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Ahfu bisa bermakna tipiskan sampai tidak kelihatan, tinggal hitam saja seperti ada gambaran hitam, atau hilangkan sama sekali. Dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Kata beliau, maksudnya adalah lebatkanlah jenggot kalian. Ini berarti seorang muslim haram mencukur jenggot, kata beliau. Tidur juga teman-teman sekalian, terjadi prosesi keluarnya ruh, tapi bukan seperti keluarnya pada saat meninggal. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ya. Dalam ayat Al-Quran juga begitu disebutkan. Allah SWT menjelaskan kalau orang lagi tidur maka dia akan mengembalikan ruh orang yang masih hidup dan dia menahan orang yang akan meninggal dunia. Seperti itulah. Ya. Jadi memang tidur sebuah tanda-tanda keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan semua laki-laki yang suaminya istrinya masih belum berhijab, hati-hati. Nabi SAW mengancam masalah ini. Laki-laki akan masuk neraka kalau dia dayyuth. Dan dayyuth artinya sengaja membiarkan kerusakan dan pelanggaran terjadi pada istrinya. Dia harus ingatkan itu. Kalau dia sudah mengingatkan walaupun cuma sekali, ya masalah. Yang penting dia ingatkan. Dia doakan, dia nasihati, gitu kan? Jangan dia biarkan masalah ini. Karena membuka aurat ini bagian daripada pelanggaran agama. Allahu a'lam. Sampai ulama fikih mengatakan kalau seandainya ada seseorang melihat seorang wanita di kegelapan,
lalu dia niat memerkosanya. Dia datangi perempuan tersebut, lalu dia ganggu. Perempuan itu berusaha membela diri, tapi dia berhasil mengalahkannya dan memerkosanya. Ternyata setelah dia perkosa, ya, dia melihat itu istrinya sendiri, tetap dapat dosa zina. Karena dia dari awal niatnya memerkosa, walaupun yang dia tiduri itu ternyata istrinya sendiri. Sampai begitu bahayanya niat. Makanya harus dikontrol. Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau berkata kepada anaknya, kepada Allah, "Ya Allah, anakku, selamatkan." Maka Allah SWT menjawab, "Hai Nuh, dia bukan anakmu lagi. Dia berbuat amal yang tidak saleh." Allah dengan santunnya menyampaikan kepada Nuh alaihissalam, nabinya bukan mengatakan dia orang kafir, tapi amalnya tidak saleh. Maknanya buruk gitu. Dan aku tidak ingin, hai Nuh, kau termasuk orang-orang jahil. Nabi Nuh alaihissalam begitu mendengar kalimat, aku khawatir kamu termasuk orang-orang jahil, maka beliau menundukkan kepalanya dan tidak berani menegadahkan wajahnya ke langit untuk berdoa kepada Allah. Berdoa sambil tunduk, tidak berani lagi mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena takutnya dan menjaga tata kerama kepada Sang Pencipta Allah, disebabkan karena perkataan dia tadi ingin meminta anaknya diselamatkan, padahal Allah sudah mengklaim kalau anaknya itu dalam keadaan kafir. Mereka punya adab, dan maka hindari semuanya. Allah berikan anti, hai muslimah, kecantikan, nikmatilah itu sendiri sama yang halal, suami, anak-anak, bukan untuk dipajang. Bahaya, karena perempuan fitnah gitu kan. Bahaya sekali. Kalau laki-laki mungkin sumber fitnahnya kecil, makanya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan setelah aku meninggal buat umatku dikalahkan fitnah wanita. Yang besar sekali. Makanya kalau dia bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya itu luar biasa. Nabi SAW ingatkan pada saat di Haji Wada, hati-hati jaga para wanita kalian. Maksudnya jaga mereka dari kelalaian. Karena bahaya, sekali lalai jadi lalai ini. Jadi akhwat kita sarankan, makin menutup pintu fitnah makin bagus. Terutama sekarang fitnah medsos ini luar biasa. Bukan tidak boleh, gitu kan? Tapi pada hal-hal yang positif. Dari kaza, jangan sampai salah yaitu ini. Menyisakan sebagian rambut di atas kepala dan mencukur sebagian yang lainnya. Seperti ada orang di sini ada rambutnya, di sini nggak ada. Atau botak rambut, ya. Apalah ya, ya mirip-mirip seperti ini. Maka ini masuk dalam istilah kaza, ya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5920 dan Imam Muslim 2120, naha Rasulullah SAW anil kaza, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaza itu. Tentu kalau seandainya ada orang mencukur rambut, bagian atasnya lebih panjang daripada sebelah kanannya, tapi masih berimbang. Artinya memang ini panjang karena memang umumnya orang bagian atas lebih panjang daripada sebelah kanan dan kiri, ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia tipis sekali, perbedaannya mendasar, apalagi sampai ini kelihatan kulit kepala ini. Sementara dari sisi masuk dalam hukum syar'i sendiri, hampir seluruh buku-buku hadis menyebutkan tentang bab khusus, diantaranya Abu Daud rahimahullah, bab khusus bab nahi anis samr, larangan untuk begadang. Jadi orang membuang-buang waktu di malam hari tanpa ada hal yang bermanfaat, maka itu dilarang. Disebutkan dalam banyak athar bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum majma'in tidak begadang kecuali hal-hal yang darurat. Di antaranya takziah, menyampaikan wahyu, majelis ilmu, kalau wahyu turun di malam hari selepas Isya, atau menyambut tamu yang sedang datang, atau orang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga, ya. Selain kemudian yang kedua kata beliau, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, ini tadi yang saya bilang, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi, karena Rasulullah SAW telah bersabda, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2179. Yang artinya apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya itu atau tempat tersebut. Ya, dia keluar, dia mau masuk lagi, memang tujuannya mau masuk, maka nggak boleh orang main serobot mengambil tempat itu, ya.
Walaupun memang ada keutamaan di situ, misalnya keutamaan saf pertama misalnya. Maka ini tidak boleh kita singkirkan. Apalagi dia mungkin yang masih luput di antara kita ini adalah masalah mempersilahkan tamu masuk. Yang paling penting tidak menanyakan tujuan kenapa dia datang. Biarin dia jelaskan. Kalau dia punya hajat pasti dia akan sampaikan. Maaf tadi saya sebenarnya datang karena ini. Baru kita dengarkan. Ya. Jangan orang baru duduk sudah kenapa datang. Ya. Mungkin orang kalau mau utang, orang kalau anaknya sakit, orang kalau mau berkenalan, berat dia menyampaikan. Kalau langsung ditanya seperti itu. Makanya termasuk dalam kalimat ikram. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan menulisan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya kalau mau bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan yakin akan bisa masuk surga, harus dia hormati tamunya. Maka maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwuduk di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wuduk, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wuduk dulu, atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wuduk, batal wuduk lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, gitu kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain. Harusnya di masjid, gitu kan. Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan. Tentu tidak masuk teman-teman sekalian orang yang sudah memang niat tinggal dari awal seperti orang tugas kantor, nuntut ilmu, ya. Bahkan kadang-kadang kata ulama bisa saja kota asal kita lahir itu menjadi tempat safar kita kalau kita sudah menetap di kota lain. Contoh misal, seseorang lahir di Jakarta, kemudian dia pada saat menuntut ilmu S1 pergi ke Jogja. Dia sekarang sudah kontrak tempat di Jogja, sudah taruh bajunya di sana, hidup tiap hari di sana. Setahun sekali, Ramadan misalnya dia pulang atau Idul Fitri dia pulang. Sekarang Jakarta menjadi tempat safarnya. Padahal tadinya dia dari situ asalnya. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan Jogja menjadi tempat utama dia tinggal. Jadi di sini maksud dengan tengah-tengah majelis adalah tergantung majelisnya. Kalau kayak seperti kita ini, memang dasarnya semuanya jemaah menghadap kepada pembandiri, maka nggak ada masalah. Tengah, samping semua yang penting yang ada kosong. Tapi ada kadang-kadang majelis dibuat melingkar. Ini seringkali Nabi SAW lakukan kalau lagi ingin berbagi minuman dengan para sahabat. Rasulullah SAW seringkali kalau habis sholat 5 waktu, di waktu-waktu tertentu, beliau alaihissalam meminta didatangkan susu kambing atau susu unta. Ditaruh di wadah, kemudian beliau minum. Lalu beliau memberikan kepada sahabat yang ada di sisi kanan. Lalu mereka minum, ya dituangkan lagi, pakai piring wadah yang sama, satu keliling semuanya mencobanya. Ini dibuat lingkaran, sampai akhirnya kembali lagi ke Nabi alaihissalam. Nah ini lingkaran namanya. Kalau ada orang tiba-tiba datang duduk sendiri di tengah-tengah, sehingga kelihatannya asing, ya, maka ini yang dilarang. Seringnya juga orang yang dimaksud keluar kota, ini juga dilihat apa tujuan dia keluar kota, sehingga dihitung dia safar atau tidak. Kalau dia keluar kota memang karena urusan pekerjaan, urusan menuntut ilmu di waktu lowong, urusan apalah bisnis, nanti dia kembali lagi, ini dianggap safar. Tapi kalau seseorang safar di 2 kota karena dia punya 2 rumah, misalnya dia poligami punya 2 orang istri, maka walaupun dia datang misalnya di kota sana hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tetap di sana bukan safar karena dianggap dia punya rumah. Apa jaizahnya? Apalagi yang kami harus tambahkan sebagai bonus buat dia? Kata Nabi SAW, sehari semalam dan menjamu adalah selama 3 hari. Jadi kalau ada yang mau datang, mau nginap, haknya dia. Tidak boleh kita usir, tidak boleh kita suruh nginap di hotel, kecuali kalau memang dasarnya tempat kita sempit, nggak ada tempat, ya. Dan ini yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat para muhajirin hijrah ke Madinah. Mereka punya rumah sempit, tapi mereka persilahkan datang, nginap. Banyak orang di antara kita, bahkan saya pernah dapatkan kasus orang tuanya yang datang, saudaranya yang datang, itu disuruh sewain tempat di luar, padahal rumahnya luas.
Kita dalam Islam dibolehkan untuk menikmati apa yang Allah SWT berikan dari nikmat-nikmatnya, dari pakaian, dari sepatu, dari sendal segala macam. Berikan kepada orang sebelum rusak. Mau sedekah, silakan beli baru. Yang penting jangan mubadzir. Jangan sendalnya satu rumah, gitu kan, dikoleksi, tasnya satu rumah dikoleksi. Ada orang tasnya bisa bangun masjid, gitu kan. Baik, orang 2, 3, masa setiap kali pergi kondangan harus baru tasnya? Dan itu susah benar. Harus sama dengan bajunya, warnanya, karena tidak enak sama orang. Ini mubadzir, ya. Jangan tersinggung, saya cuma membahasakan saja. Ya, kalaupun tersinggung gak apa-apa. Karena banyak orang seperti itu. Ada orang sampai datang ke saya itu, suami istri sampai mengatakan, bagaimana Ustaz ya, saya punya koleksi tas. Saya pikir koleksi tas itu mungkin 4, 5 gitu. Enggak, satu kamar khusus tas semua, bermerek semua. Satu tas harganya bisa bangun satu masjid. Untuk apa itu? 700 juta, 800 juta. Dan setiap wanita punya kewajiban mengikuti siklus yang rutin terjadi. Begitu dia haid pertama, nanti akan disebutkan tentang wanita pemula. Biasanya kalau pertama 2-3 hari, kemudian setelah itu dilihatlah siklus bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, yang rutin terjadi misalnya 6-7 hari, itulah yang dipegangi sepanjang tahun sampai terjadi perubahan hormon, seperti kasus adanya melahirkan. Karena habis melahirkan ada nifas, maka masa haidnya biasanya bisa bertambah atau berkurang, atau menggunakan obat-obatan seperti obat KB biasanya berpengaruh pada. Kalau ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, masuk ke masjid kemudian menemukan ternyata imam sudah tahiyat terakhir, mana lebih afdal, kita ikut berjamaah sama imam di situ padahal tidak dapat 1 rakaat pun, atau kita bentuk jamaah baru bahkan kita bisa jadi imam? Maka mayoritas ulama mengatakan tetap jamaah pertama, karena jamaah pertama dihitung lebih awal waktunya. Sementara dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dikatakan, waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Pendapat yang paling kuat mengatakan awal waktunya, ya, awal waktunya. Beda pahalanya orang yang jemaah pertama, beda dengan jemaah kedua, beda orang yang sholat di akhir waktu dengan di awal waktu, gitu kan? Maka begitu mendapatkan jemaah pertama, jauh Allah jelaskan surga, tamannya, bidadarinya, pelayannya, segala macam. Allah bilang, dan pada itulah harusnya orang-orang pada bersaing. Tadi suruh bersaing pada hal yang positif. Tak boleh anggap, oh orang lain itu sudah dahului saya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim sudah dahului kita di surga. Sudahlah, berarti mungkin kita sudah tidak bisa dapat, enggak? Ikuti jejak mereka supaya kita bisa sama bersama mereka. Dalam hadis kata Nabi SAW yang memotivasi untuk bersaing positif ini, kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali bersaing, maka mereka akan bersaing. Tapi bersaing positif, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Artinya gali potensimu, sebagaimana orang lain dapat, kamu juga harus bisa dapat. Hari ini mereka dapat saf awal, kita enggak, besok saya harus dapat. Hari ini orang-orang datang Jumat tepat waktu, mereka harus dari awal, saya telat misalnya. Enggak, kemudian saya harus. Dengan dia berbagi dengan orang lain dan juga dia bersabar terhadap cobaan yang datang kepada hartanya. Abu Hatim rahimahullah memberikan sebuah sentuhan imaniyah tentang masalah sedekah ini. Dia mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kapan dia pelit gak mau sedekah di jalan Allah, berarti dia sedang bergelantungan di ranting yang pohonnya itu ada di neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan itu sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang. Kita tahu misalnya kalau kita tahu zuhur yang kita sedang sholat sama imam 4 rakaat, tapi imamnya ragu, kayaknya 3 nih imam yang ragu, lalu tiba-tiba imamnya nambah rakaat, apa yang antum lakukan sebagai makmum? Ikut, padahal kita sudah 5 rakaat, iya enggak? Karena imamnya diikuti, kita tetap dapat pahala. Kita sudah ingatkan subhanallah, imamnya tidak mau, dia lebih yakin dengan dirinya. Maka dia sholat sekarang dengan niat mengira bahwasanya baru 3 rakaat. Antum sudah 5 rakaat, tapi tetap antum ikut. Baik, pada saat itu misalnya tiba-tiba imamnya ingat, oh iya ternyata saya salah nih. Imamnya baru ingat, lalu dia sujud sahwi. Antum salah atau tidak? Kita lagi tidak salah sebagai makmum kan? Tapi imamnya salah.
Dia cucu sawi, antum ikut nggak? Ikut. Padahal kita nggak salah, gitu ya. Karena imam memang dijadikan dalam untuk konsep agama Islam teman-teman nasib nggak bisa berubah, itu nggak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran kekal ditelawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mencoba mengubah dirinya dulu, baru Allah ubah. Berapa banyak orang kemarin miskin, tapi karena dia mau berubah, Allah jadikan dia kaya. Berapa banyak tadinya orang bodoh, jadi orang pintar. Dan siapa yang punya target itu, dia harus menjadi orang yang terbaik, Allah akan capaikan dia di situ. Tapi kalau orang mengatakan ya sudahlah begini saja, ya, sudah nasib saya, ya sudah, Allah berikan sesuai dengan perkataan dia. Tapi enggak, saya harus maju, saya harus berhasil, saya harus sembuh, saya harus begini, saya harus begitu. Selalu kalimat positif. Ya. Maka itu Allah SWT akan kasih dia dengan izin Allah SWT. Istihadha artinya menyerupai haid, tapi dia bukan haid. Jadi sudah dipatok oleh ulama fikih, maksimal masa haid itu 15 hari, maksimal. Kalau ada yang lebih dari 15 hari berarti sudah istihadha. Makna istihadha adalah dia mandi, dia membersihkan kemaluannya cebok, kemudian dia sholat dan puasa. Walaupun darahnya masih keluar, karena istihadha itu berarti masih ada darah, tetap saja dia lanjutkan puasanya. Cuman dianjurkan setiap kali mau sholat dia mandi. Setiap kali dia mau sholat, dia mandi, dia bersihkan dirinya, kemudian dia sholat. Dikenal dengan istihadha. Begitu juga kalau perempuan yang siklus biasanya 7 hari misalnya, ternyata dari Januari sampai Desember, dari Januari sampai Juli siklusnya normal 7 hari selalu. Di bulan Agustus lebih, jadi 8 atau 9 hari. Maka hari ke-8 dan hari ke-9 dihukumi istihadha. Artinya dia bukan lagi akan bisa meninggikan derajat seseorang. Kalau dia orang beriman, maka akan didirikan derajatnya. Ada derajat di surga, saudaraku seiman. Butuh 100 tahun sholat, butuh 100 tahun puasa, ibadah. Tapi umur kita cuma 60. Allah mau sampaikan kita di situ. Bagaimana caranya? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah akan coba ada orang utang tidak bayar 2 tahun. Sabarin. Kalau tidak ada cobaan itu, dari mana kita bisa dapatkan pahala sabar? Allah mengatakan innama yulaqqas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat balasannya tanpa ada hisab lagi. Itu manfaatnya besar, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah berpikir mungkin kalau pernah lewati satu masalah, kemudian Anda kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis, itu nangisnya itu mahal sekali. Susah untuk didapatkan tanpa cobaan. Kita kalau lagi nikmat mau nangis susah. Tapi dengan cobaan kita bisa menangis, teman-teman sekalian. Dan itu nikmatnya susah untuk dibeli dengan apapun. Allah SWT datangkan cobaan untuk itu bagi orang beriman. Peninggian derajatnya